di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman. Ini tak lepas dari para jomblo. Bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi terkait dengan seruan aksi unjuk rasa. Ini yang kita dapatkan kemarin yang mereka lakukan. Mana? Oh, siapa yang menelpon? Tunggu ya teman-teman ya, kita cek lagi. Nah, ini kemarin kami dapatkan terkait dengan seruan aksi unjuk rasa, yaitu tolak Wahabi 3222, artinya 2020 ya, Salafi 3 Februari 2022. Nah, di sini tertulis gempa. Gerakan masyarakat pembela Aswaja, luar biasa. Siapa yang mau diserang? Aswaja mau diserang? Kita bahas dulu dari seruan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa ini hukum ada enggak di dalam Islam? Unjuk rasa ini itu yang membuat, yang mengajarkan ini adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itulah gembong munafik. Dia yang membuat provokasi, nah sehingga terbunuhnya siapa? Ali dan Utsman, karena beliau yang mengajak orang untuk demo. Sehingga dari situ dasarnya saja kita sudah tidak lihat bahwasanya itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Gempa, gerakan masyarakat pembela Aswaja. Siapa ya Aswaja, siapa yang mau diserang sehingga harus mereka membela diri? Ini Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama itu harus sesuai dengan amalan. Nah, jangan hanya asal nama saja ya, Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dalam prakteknya kan hanya sekedar nama saja. Ya, di sana masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan mereka melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu mengagungkan benda-benda yang mati, kuburan lah, para wali lah, ataupun sebagainya. Nah, kalau Aswaja juga, kalau kita singkat ya, di sini kita lihat mereka punya gempa ya, luar biasa ini. Ini Abdullah bin Saba ya, yang ada di zaman sekarang, dan ini mereka akan pertanggungjawabkan. Makanya kita bahas sedikit, kita bahas dari awal. Di sini mereka tolak Wahabi, Salafi ya. Kenapa? Itulah saya katakan lalu. Semakin banyak buah mangga itu, maka semakin banyak pelemparnya, semakin tersebar dakwah salaf, karena sudah disukai oleh masyarakat, karena mereka menggampangkan orang ya, menjelaskan ini salah, ini tidak, ini dilarang, ini tidak, ya jelaskan. Kalau mereka kan takut ya, kenapa? Karena perbedaan pendapatan saja ya, takut jangan sampai kalau dikatakan oh kalau kita berziarah yang diajarkan oleh Rasulullah, berziarah seperti apa? Oh tidak bisa, kalau kita berziarah tidak bisa kita sujud dari pintu masuk perkuburan itu, jalan jongkok sampai ke tempat yang harus kita ziarahi. Tidak seperti begitu ya. Rasulullah mengajarkan kita ziarah yang seperti apa. Seharusnya mereka ini yang mengaku Ahlus Sunnah, jelaskan dong kepada masyarakat, jelaskan dong kepada
orang-orang awam bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita ziarah seperti begini. Kalau kita pergi berziarah kuburan atau kita berpergian dari satu tempat untuk menziarahi suatu kuburan, itu tidak bisa, dilarang memang. Ajarkan dong, sampaikan dong yang benar, karena kan ini aswaja ahlus sunnah wal jamaah, artinya dia berpegang kepada sunnah dan Al-Quran. Dia berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, jangan asal nama saja ya. Di sini gerakan masyarakat pembela aswaja, mereka mau demo ya. Tadi kita sudah katakan demonstrasi itu ajarannya orang Yahudi, orang munafik, gembong munafik di zaman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Sabah. Nah sekarang coba kalau kita balik, mereka mau bahwasanya ahlu sunnah yaitu salaf itu tidak ada di harus dibubarkan. Mereka menuntut kepada gubernur. Sekarang kalau kita juga tuntut, kita terus juga gempa gerakan masyarakat pembubaran aswaja, bagaimana pendapat antum? Ya, kita punya hak juga dong. Kami warga Indonesia memiliki hak yang sama seperti mereka, yang menganut ajaran kami, pemahaman kami, mereka juga pemahaman mereka. Jangan karena perbedaan pendapat saja, apalagi perbedaan pendapatan, ya mau sedikit-sedikit demo. Bukan ajaran Rasulullah itu demonstrasi, membuat kerusuhan itu seperti ini yang harus dibubarkan. Salafi itu tidak pernah mengajarkan demo, mereka mengharamkan demo, mereka mengharamkan mencela pemerintah. Itu kenapa? Kalau mereka kan gampangan saja, makanya mereka yang harus kita balik saja. Coba kalau kita balik gempa gerakan masyarakat pembubaran aswaja, ya seperti itu ya. Kita juga bisa berorasi, tapi kami dididik dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar nama. Kita dididik dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW jelas hadis-hadisnya melarang untuk membuat kerusakan. Kita saja, kalau Rasul ajarkan kepada kita, kepada para sahabat, yaitu ketika berperang tidak bisa memotong pohon, tidak bisa menebang pohon-pohon kurma, apalagi kita sudah sampai merusak, membakar lagi pesantren lagi yang kita rusak. Subhanallah. Itu dari mana ajaran seperti apa begitu? Ikut Nabi siapa? Ya, seperti Rasulullah tidak pernah ajarkan begitu. Makanya jangan cuma sekedar nama aswaja saja, tapi laksanakan apa yang merupakan aswaja itu, Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya. Kalau sekiranya mereka menjelaskan terkait dengan tidak bisa kita berziarah, berlebihan di dalam berziarah, bantah dong juga dengan dalil. Ya. Jangan dengan kekerasan. Rasulullah tidak ajarkan begitu. Yang ajarkan kekerasan itu Abdullah bin Sabah. Ya, gembong munafikin. Maka jangan sampai ini orang-orang munafik, ya. Lihat kita baca langsung ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang termakan dengan mengikuti ajarannya siapa? Abdullah bin Sabah, yaitu suka demo, membuat kerusakan. Rasulullah kan tidak ajarkan begitu. Maka ketika kita memberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, laksanakanlah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ajarkanlah kepada masyarakat, oh kita harus berziarah begini batasan-batasannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam berziarah. Nah, siapa yang baru kita agungkan itu diajar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adab-adab kita itu di dalam mengikuti aturan-aturan atau ajaran Rasulullah SAW. Jangan sekedar nama. Jangan sampai kami balik juga gempa gerakan masyarakat pembubaran aswaja. Ya, saya bukan provokasi ya, saya cuma membalikkan saja bagaimana jika sekiranya seperti itu, karena kita sama-sama warga Indonesia memiliki hak yang sama dengan kalian. Ya, jangan hanya perbedaan membuat kita harus bubarkan ini, bubarkan ini. Nah, kalau kami juga lakukan seperti itu bagaimana? Bisa timbal balik dong ya, cara berpikir harus bisa bertimbal balik. Ya, kalau sekiranya tidak senang, bantah juga dong, karena kami menyampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bantah juga dengan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai argumenmu. Nah, jangan memprovokasi orang untuk seperti ini, karena Rasulullah sudah sebutkan. Ya, ingat ya, jika kalian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mengaku aswaja, maka ingat Rasulullah mengatakan, la yadkhulu jannatan namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini adu domba atau tidak? Seruan, lihat, unjuk rasa, sudah mengajak orang untuk unjuk rasa. Unjuk rasa itu dibuat oleh Abdullah bin Sabah yang dengan berakhir meninggalnya Ali bin Abi Thalib, meninggalnya Utsman bin Affan, dibunuh karena demonstrasi ini, karena provokasi ini. Maka Rasulullah sudah sebutkan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, sekarang gempa gerakan masyarakat pembubaran pembela aswaja. Luar biasa, siapa yang mau dibela? Ya, memangnya mereka diserang. Oke. Di sini menuntut pembubaran Yayasan As-Sunnah Lombok dan yayasan-yayasan yang beraliran faham Wahabi, Salafi, Ahlus Sunnah di Pulau Lombok. Luar biasa ya. Kalau kita ganti juga
gerakan masyarakat, gempa gerakan masyarakat pembubaran Aswaja, menuntut pembubaran yayasan-yayasan semua yang berkaitan dengan Aswaja. Bagaimana pendapat kamu? Kita punya sama-sama punya hak di Indonesia ini. Iya, kalau perbedaan pendapat jangan seperti begini, bantah juga dengan dalil dong, kan Aswaja Al-Quran dan Sunnah. Ya, bantah juga dengan argumen-argumen seperti itu. Nah, sini ayo. Nah, ini inti dari inti dari provokasinya. Luar biasa. La yadkhulul jannatan namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itu ajaran siapa? Ajaran Islam, ajaran Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Seharusnya mereka ikuti seperti ini. Ya, tapi sayang mereka mengikuti Abdullah bin Sabah. Seruannya Abdullah bin Sabah, gembong Quraisy, gembong munafikin di zaman Rasulullah SAW yang suka memprovokasi orang. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ayo kita baca lagi. Ya, luar biasa ini orang-orang munafik berbicara di sini. Kasihan ini yang membuat pamflet ini dan yang menjadi otak membuat pamflet ini. Ini mereka terorisme ini. Ya, perusak saja, ya, membuat kekacauan di negeri kita ini. Ya, kalau mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah, saya sudah katakan bantah juga dong dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan yang kekerasan. Nabi kita tidak ajarkan kekerasan. Ya, Allah itu maha lembut, Rasulullah itu sangat lembut juga. Ya, maka ikutilah mereka. Ya, bahkan peperangan kita sudah katakan, ya, kita Rasulullah dan para sahabat menghadapi orang kafir. Ya, apa yang dilakukan? Rasulullah mengatakan jangan kalian bunuh, jangan kalian tebang pohon, ya, merusak fasilitas, jangan kalian membunuh orang-orang tua, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh para wanita. Syahidnya adalah jangan kalian membuat kerusakan, menebang pohon kurma, merusak bangunan-bangunan, apalagi mereka sudah mengajak bahkan sampai membakar pesantren. Naudzubillah. Itu ajarannya siapa, ya? Mengaku Al-Quran dan Sunnah tetapi jauh panggang daripada api. Oke, lihat ya, kita baca lagi di sini. Ayo masyarakat Pulau Lombok, mari kita bersatu. Tolak ajaran Wahabi, Salafi atau Ahlus Sunnah yang selama ini meresahkan. Nasallallahu salama astagfirullah, meresahkan. Itulah orang-orang Quraisy dulu. Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus dianggap juga sebagai mengeresahkan masyarakatnya mereka. Padahal Rasulullah membawa kebenaran, mengajak kepada kebenaran, mengajak mereka agar jangan menyembah kuburan, jangan menyembah berhala-berhala yang ada kurang lebih 360 patung berada di Ka'bah, di luar maupun di dalam. Rasulullah ajak agar mereka tidak menyembahnya. Itu dianggap, Rasulullah dianggap sebagai apa? Sebagai pembuat keresahan. Nah, ini juga orang yang mengajak kepada kebaikan, bagaimana kita berziarah, bagaimana kita memuliakan orang, dituntun oleh Rasulullah SAW. Maka mereka juga menuduh bahwasanya mereka itu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu diajak sebagai orang yang membuat keresahan, sementara mereka menamakan diri Aswaja Al-Sunnah wal Jamaah. Ikuti dong, ajari dong bagaimana, ya, Rasulullah itu mengajarkan cara memuliakan orang, berziarah kubur. Kita diperintahkan untuk berziarah kubur kok, tapi ajarkanlah bagaimana yang Rasulullah cara ajarkan itu. Jangan hanya karena kalau saya ajarkan begini pendapatan saya berkurang, jangan seperti itu, ya, itu tidak bagus, ya. Jangan hanya sekedar nama saja, apalagi gerakan masyarakat pembela Aswaja, ya, kita ganti saja gerakan masyarakat pembubaran Aswaja. Oke, sekarang kita lihat di sini, bersatu tolak ajaran Wahabi Salafi As-Sunnah yang selama ini meresahkan. Nasallallahu astagfirullah, dan menganggap kita najis. Ini dusta, ya. Inna musyrikin najis, ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya, jelas itu dia. Tapi kita tidak menganggap orang itu najis. Ini dusta, ya, bohong. Ini namanya provokasi. Ya, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba di sini. Datangkan bukti di mana kalau kami itu mengatakan bahwasanya mereka itu najis, orang yang selain dari itu najis. Kita di sana ada satu aliran yang namanya Islam Jamaah, ya, yang sekarang LDII. Mereka menajiskan kita, iya, dan kita tidak sepakat dengan itu, iya, kita tidak sepakat dengan itu. Nah, aliran-aliran yang menajiskan orang, kalau kami ini besar tanggung jawab penyantum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat.
yang menganggap kita najis, kotor, di mana ya perbedaan antara kotor dan najis. Kotor itu dia bisa menggunakan kalau pakaian kotor bisa dipakai untuk sholat selagi dia tidak najis. Tapi kalau ini mengatakan kita katanya najis, ya dari mana datangkan bukti, karena ini kamu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau telah memprovokasi orang. Nasallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang bergerak kalau bukan kita? Wah, ini lihat bahasa provokasinya. Ini orang munafik ya, Abdullah bin Sabah di zaman sekarang. Siapa lagi yang siapa lagi yang bergerak kalau bukan kita ya? Ini mau luar biasa provokasinya. Tapi ini jauh panggang daripada api ya, bagaikan sarang laba-laba yang begitu ringan. Ya, mari kita berjuang demi lingkungan. Ya, lingkungan mereka di sini as-sunnah di sana mereka membuat kerusakan enggak? Mereka membuat kerusakan enggak? Lingkungan membuat kerusakan. Tidak, mereka justru yang membuat kerusakan ini, ya, yang mengaku aswaja ini, mengaku Al-Quran dan Sunnah ini, ahli sunnah wal jamaah, mereka membuat kerusakan, ya, membakar pesantren, merusak dan lain-lain. Itu adalah merusak lingkungan, baru menuduh orang. Mereka yang berbuat tuduh orang. Saya bingung juga dengan ini ya. Beginilah kalau orang-orang munafik sudah berbicara, kalau orang-orang yang suka mengadu domba ya sudah berbicara. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan ilmu maka pendapatan mereka akan berkurang. Kenapa? Orang akan jelas, oh iya ternyata Al-Quran dan Sunnah melarang kita kalau kita datang di kuburan jalan jongkok dari pintu masuk sampai di perkuburan, sampai di perkuburan lagi cium-cium batu nisannya lagi, sujud lagi di situ lagi. Ya, itu yang dilarang. Makanya mereka ini harus mengajarkan dong kepada masyarakat. Ya, tokoh-tokoh mereka harus menjelaskan bagaimana cara kita itu berziarah yang benar. Karena mereka kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelaskan loh dong hadis-hadis Rasulullah SAW ketika berziarah, ketika kita punya adab terhadap orang, ketika kita masuk di perkuburan. Jelaskan dong. Kan Rasulullah ajarkan. Pernah nggak diajarkan? Rasulullah itu ketika masuk dia harus melepas sendal. Pernah nggak tokoh-tokoh mereka ajarkan kepada masyarakat? Iya. Sangat indah ajaran Rasulullah SAW. Maka jangan cuma sekedar nama ya. Saya bukan provokasi di sini, saya cuma tanggapi ini. Kasihan ya orang-orang yang ini. Rasulullah sudah katakan la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka berdomba. Makanya kita koreksi ini. Kasihan ya. Kemudian kita baca lagi ya. Mari kita berjuang demi lingkungan ya. Keluarga dan akidah kita ya. Keluarga, siapa yang mau pergi menyerang keluargamu? Akidahmu lihat dulu, bandingkan. Makanya tadi saya katakan dari awal itu adalah ketika orang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, jika tidak sepakat bantah juga dengan dalil, bantah juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan dengan kekerasan, ya, bukan ajak orang seruan aksi unjuk rasa, demo, tolak Wahabi Salafi, gempa, gerakan masyarakat pembela aswaja. Kami ganti juga seruan aksi unjuk rasa yang menolak aswaja 3222. 3 Februari 2022 gempa gerakan masyarakat pembubaran aswaja. Bagaimana? Ya, jangan asal dong, kita sama-sama warga negara Indonesia berhak memiliki hak yang sama ya. Jangan hanya perbedaan saja membuat kita gaduh seperti ini ya. Tidak bagus. Kemudian meminta gubernur NTB dan aparat hukum. Iya, kami minta juga begini. Ini adalah ciri-ciri khawarij. Yang demonstrasi itu adalah ciri khawarij. Kenapa? Karena mereka yang mengikuti Abdullah bin Sabah yang mengajak demo para sahabat, mengajak demo Amirul Mukminin ya, menurunkan Amirul Mukminin sehingga berhasil membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dihasilkan demonstrasi. Maka ini kami Ahlus Sunnah Salafi tidak pernah mengajarkan kepada masyarakat untuk demo. Hukum demonstrasi adalah haram di dalam Islam. Ya, karena di dalamnya itu banyak kerusakan, menutup jalan, menghalangi orang yang berjalan saja, di jalan itu sudah haram hukumnya. Bagaimana lagi kita menutup dengan sangat banyak orang, ada kebutuhan khususnya, ada mungkin orang sakit, kita datang dengan rombongan yang banyak menghalangi jalan, itu kan diharamkan di dalam Islam. Lihat saja dasar itu saja tidak mungkin ya, tidak mungkin para
orang para aparat juga itu, gubernur itu, pemerintah di sana itu orang-orang yang cerdas juga, ya, tidak suka termakan dengan seruan-seruan seperti begini. Mereka akan dudukkan, bandingkan di sana juga ada para ulama pada Arab, ada MUI yang akan mereka posisikan di mana, karena ada fatwa dulu ya, sudah ada fatwa ya, mungkin mereka ini belum pernah membaca, mungkin ada fatwa MUI bahwasanya Salafi itu, Wahabi itu bukan aliran sesat. Ada fatwa, buka lagi lah itu lembaran-lembaran fatwanya MUI ya. Kemudian untuk mencabut dan menghentikan semua izin kegiatan Wahabi Salafi As-Sunnah di Pulau Lombok. Nah, kalau kita juga menuntut seperti begini, untuk mencabut dan menghentikan semua izin kegiatan Aswaja di Pulau Lombok, bagaimana kamu? Cobalah kita berpikir seperti begitu ya. Kita berpikir yang baiklah ya. Kami punya hak yang sama juga untuk menuntut seperti begitu, tapi itu bukan ajaran yang bagus, bukan cara yang bagus. Kita ajak masyarakat untuk melakukan hal yang baik. Iya, kita jelaskan kepada masyarakat, oh kalau masuk perkuburan begini yang diajarkan Rasulullah, kamu harus beri salam, kamu harus melepaskan sendalmu. Iya, jangan kamu menginjak di kuburan. Iya, jangan mengambil berkah dari kuburan itu, tapi minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan si mayit. Jangan datang merangkak sama dengan apa dari pintu masuk sampai ke perkuburan, sujud lagi di sana. Bukan itu yang diajarkan, itu salah. Apalagi orang berhijrah, bersafar dari satu tempat hanya pergi di perkuburan itu untuk meminta berkah, itu yang dilarang. Seharusnya mereka ini jelaskan dong kepada masyarakat ya, jangan diam, jangan takut pendapatanmu berkurang karena menjelaskan kebaikan. Allah yang akan memberimu rezeki. Mereka ini kan demo begini, kenapa? Karena berkurangnya masyarakat yang pergi ya, sehingga pendapatan mereka berkurang karena telah dijelaskannya bagaimana tata cara Rasulullah mengajak kita untuk berkunjung ke kuburan, nah, berziarah. Nah, subhanallah, cuma ini pada hari Kamis 3 Februari 2022 ya, titik kumpul di Islamic Center Mataram dengan agenda sholat zuhur berjamaah. Ya itu kan sama aja orang zaman dahulu seperti begitu, mereka punya titik perkumpulan ya. Ya, mereka punya titik perkumpulan di satu tempat. Ini mereka akan sholat zuhur lagi. Setelah itu menuju ke kantor gubernur. Nah, setelah aksi kembali lagi ke Islamic Centernya, runding lagi mereka. Nasallahu selama ya ikhwan. Ayolah, sampaikanlah kepada mereka itu, kepada masyarakat. Kan mengakan aswaja ya, sampaikanlah bagaimana tata cara Rasulullah mengajarkan kita agama ini, bagaimana kita berziarah di kuburan, apa yang harus kita lakukan, ajarkanlah ya. Jangan hanya sekedar nama saja, jangan takut pendapatanmu berkurang, jangan takut engkau dimusuhi ya, ajarkan. Rasulullah kan seperti begitu. Ini ketika mengajarkan kebaikan malah kita dituduh sebagai apa tadi di sini bahasanya, menganggap kita najis, meresahkan ya, sebagai yang selama ini merasakan apa yang diresahkan ya, seperti begitu. Para ulama mengatakan, sampaikanlah ilmu maka bidah ada kesesatan akan berkurang. Kalau kamu tidak sampaikan ilmu maka bidah itu akan bertambah ya. Makanya disampaikan ini kepada masyarakat supaya mereka itu paham, jangan ikut-ikutan seruan-seruan seperti ini. Ini ajaran bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, tapi ini ajarannya Abdullah bin Sabah ya, gembong munafik di zaman Rasulullah, yang dia memprovokasi untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya, sampai menyerang siapa? Mendemo Utsman bin Affan, bahkan sampai membunuhnya. Ali bin Abi Thalib juga sampai mereka membunuhnya karena seperti ini dia seruan-seruan ajak aksi demonstrasi. Maka yang perlu kami ingatkan bahwasanya demonstrasi itu adalah haram di dalam Islam. Salafi, Wahabi mengharamkan itu, tidak pernah mereka lakukan. Maka lihatlah mereka orang yang menjelaskan, kalau ada kesalahan pemerintah mereka jelaskan secara benar. Ya, ini mereka tidak demo, tidak unjuk rasa di sana ya. Mereka tidak takut kekurangan pendapatan ya. Ya, mereka tidak takut kekurangan pendapatan. Maka jangan ikut-ikutan seperti ini ya, tidak bagus karena itu adalah dosa. Menghalangi orang di jalan itulah dosa.
Ya, kita punya warga negara, kita warga negara sama, memiliki hak yang sama. Jika sekiranya tidak sependapat dengan bagaimana penjelasan para sahabat terkait dengan berziarah kubur, penjelasan Rasulullah mengajak bagaimana cara berziarah, jika sekiranya tidak berkenan di dalam hati kita, maka bantah juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bantah juga dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kan itu akan bagus. Iya, itu hasilnya akan bagus. Bukan suruh pergi demonstrasi, bukan pergi menyerang pesantren, bahkan pesantren itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Maka ini tugas kiai-kiai, mereka harus menjelaskan dong, membuat kerusakan itu seperti apa, bagaimana kedudukan dalam Islam, demonstrasi itu bagaimana ada dalam Islam, membakar pesantren bagaimana itu dalam Islam. Iya, merusak saja, menebang pohon saja Rasulullah larang. Maka tolonglah dijelaskan juga seperti ini, supaya jangan membuat kerusakan ya di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Kita mengajak, kami ajak kepada masyarakat, tidak usah terlalu terpancing dengan orang-orang begini. Kalau kita juga buat juga gempal, ya saya sudah katakan, gerakan masyarakat pembubaran aswaja, bagaimana pendapat mereka? Ya, kalau mereka buat seperti begini, ya kami juga tidak terlalu pusing ya. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar ya, dan Allah sebaik-baik pembuat makar, dan mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini kelak nantinya ya. Tidak jadi persoal bagi kami ya, yang jelas kami sampaikan. Maka kami harapkan juga bantah juga dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya, jangan langsung pergi menyerang seperti begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, membimbing kita semuanya, dan pemerintah kita ya, semoga Allah membimbing mereka juga, dan semua mereka ini semoga Allah beri mereka hidayah. Dan yang lainnya bersabar saja, tidak usah terlalu gubris dengan ini saja ya. Hanya ini kejelekan, lakukanlah kebaikan, insya Allah kejelekan itu akan sirna ya. Lakukan kebaikan, kejelekan itu akan sirna. Kalau mereka beraksi, mereka yang akan nanti dituntut akan kita tuntut saja semua mereka di akhirat nanti ya. Terus di dunia, nanti di akhirat mereka bertanggungjawabkan semuanya. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Satu hal yang saya katakan, bahwasanya ini bukan suatu provokasi lagi, hanya saya pembanding saja. Bagaimana juga jika sekiranya kami juga melakukan seruan aksi unjuk rasa, di situ Wahabinya kami ganti menjadi aswaja ya, 3222. Salafinya kita ganti juga dengan aswaja ya. Kemudian gempa ya, gerakan masyarakat pembela aswaja kami ganti juga, jika sekiranya kami ganti ya, gerakan masyarakat pembubaran aswaja ya, semuanya kami ganti seperti begitu. Bagaimana ya, kami juga bisa kok, mampu juga, bukan cuma kalian yang mampu ya. Orang-orang sekolah sama juga, kami juga orang-orang sekolah sama dengan kalian ya. Ya, hanya perbedaan adalah ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka marilah jangan hanya sekedar nama, tapi jelaskanlah Al-Quran dan Sunnah itu kepada masyarakat, bagaimana yang benarnya, bagaimana yang baiknya. Kalau yang tidak bertentangan, maka bantahlah dengan Al-Quran dan Sunnah juga, kan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya. Tidak ada satu unsur kebencian di sini, hanya saja sekedar tanggapan saja, menimbal balikan bagaimana jika sekiranya kami yang menuntut seperti begitu. Iya, harus kita berpikir seperti itu. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita bersatu di dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan hanya sekedar nama saja, tetapi nama prakteknya yang harus kita jalankan. Itulah inti dari yang akan menyatukan umat ini ya. Demonstrasi bukanlah hukum, bukan ajaran Islam ya. Rasulullah SAW sudah sebutkan tadi, orang yang memprovokasi, la yadkhul jannatan namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka perhatikanlah antum yang seperti ini, yang membuat pamflet ini, membuat seruan ini, maka sungguh besar tanggung jawaban antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.